Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin semua Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu semua Ali bin Abi Thalib wa bil misma sunnah beliau menwalkan nabi dari semua sunnah jamil musannifin kutub semua sunnah jamil fuqaha semua sunnah tafasirin wa nama sunnah jami'al munasin wa nafsunillah hadratul musannif azal kitab sakinatun najah Syekh al-alim al-fadil salim bin Sumir al-hadrami wa nafsunillah syekhina wa murabbina ka hajida fi kulli hatim wa sulihi wa furihi wa dhurriyatihi wa liddihi wa jami'at lamitihi wa jami'at asrihi wa nakhussan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhina anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa ayyadana wa anfa'na bi barakatihim asrarihim wa alwarihim wa lumihim wa nafa'na fi dunya wal akhirah syai'un lana lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعني به وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Faslun ay hadza utawi iki iku ana fasal suwiji man utawi sapane wong intaqadah iku batal wudu'uhu apa wudu iman ya harumah mengko haram alaihi ngatas man apa arba'at asya'ah papat pira-pira perkara as-shalatu suwijini iku salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafilan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa yahrumu lan haram alal junubi ngatasé wong kang junub apa sittatu asya'a 6 pira-pira perkara as-shalatu suwijini iku salat wa tawafu lan tawaf wa mashul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wal lubsu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid apa asyratu asya'a 10 pira-pira perkara as-shalatu suwijini iku salat wa tawafu lan tawaf wa mashul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wal lubsu lan menang fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an waswaumu lan poso wa talaqu lan talak wal mururu lan lewat-lewatan fil masjid ing dalam masjid in khafat lamun kawatir sapa mar'ah sapa imro'ah talwithahu ing gupake masjid wal istimta'u lan ngarap senang-senang bima kalawan perkara bainas surati kang ana ing dalem antarane utel war rukbatilan dangkul. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal kaidah ini bahas tentang orang yang wudunya batal maka ada keharaman 4 perkara. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang wudunya batal? Yang pertama as-shalatu, salat. Jadi kalau salat tanpa punya wudu itu hukumnya haram. Karena salat itu syaratnya kudu suci baik hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi kalau tidak punya wudu atau punya hadas maka salat hukumnya haram. Wa tawafu begitu juga tawaf. Masul mushaf, megang mushaf, nyentuh mushaf, hamluhu atau bahkan membawa mushaf haram, tidak boleh. Harus punya wudu la yamassuhu illal mutahharun. Selanjutnya wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'ah. Kalau tadi orang yang batal wudhunya 4 perkara yakni tawaf, salat, megang mushaf serta membawa. Sekarang perkara yang diharamkan bagi orang yang junub yaitu sittatu asya' 6 perkara. Yang pertama as-shalatu sama, salat. Orang junub tidak boleh salat, haram hukumnya. Tawaf sama, tidak boleh. Masul mushaf tak boleh. Hamluh bawa mushaf tak boleh. Ada tambahan wal lubsu fil masjid. Orang yang junub tak boleh diam diri di dalam
masjid menang tok ora oleh. Itu bagi orang yang junub, laki-laki atau perempuan. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran bagi orang yang junub tidak boleh baca Al-Quran. Selanjutnya wa yahrumu bil haidi asyratu asya. Perkara-perkara yang haram disebabkan haid yakni asyratu asya, 10 perkara. Yang pertama as-shalatu sama, salat. Tawafu shawaf, masul mushaf, gak mushaf, hamluh bawa, lubutsu fil masjid, diam dalam masjid, orang haid tidak boleh. Qiraatul Quran, baca Al-Quran, saumu, puasa, tolak, wal mururu, mundar mandir fil masjid, dalam masjid. Orang yang haid tidak boleh mundar mandir dalam masjid in khafat talwizahu, jika wanita tersebut takut atau khawatir dapat mengotori masjid. Cuman sekarang ini sudah ada solusinya. Sekarang sudah ada softtek, jadi aman sekarang. Apalagi softteknya sudah banyak jenisnya. Ada yang anti bocor, anti tembus dan lain sebagainya. Untuk ini sudah bisa sudah ada solusinya. Wal istimta'u, tidak boleh ngambil kesenangan. Dia ngambil kesenangan di apa maksudnya? Istimta'u bima bainar surrati war rubbati, mengambil kesenangan dengan anggota yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi tahulah anggota apa yang ada di antara pusar dan lutut, tidak perlu disebutkan. Selanjutnya faslun ai hadza utawi iki iku fasal suwiji asbabut tayammumi utawi pira-pira sebab tayammum iku salasatun telu. Hal-hal yang dapat menyebabkan tayammum atau sesuatu yang mengharuskan tayammum itu ada 3 perkara. Apa saja? Faqdul ma'i swijini iku kesepen banyu, wal maradu lan loro, wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring mak li atasi hayawanin krana ngorongi hayawan muhtaramin kang den mulyaake. Tuh. Sebab-sebab yang menyebabkan tayammum itu ada 3 perkara. Yang pertama faqdul ma', tidak ada air. Rak nemu banyu mengko lek pengen salat oleh pakai tayammum. Tidak ada air, sing kemarau, angin lepol golek banyu, maka tidak apa-apa sesucinya pakai tayammum. Atau wal maradu, sakitnya sakit yang tidak bisa kena air, misalkan sakit yang mana jika terkena air maka akan semakin parah sakitnya, maka tidak apa-apa tayammum. Atau ada air tapi al-ihtiyaju ilaihi li atshi hayawanin muhtaramin. Ada air tapi airnya terbatas. Adanya tadi hanya cukup untuk hewan sing sedang ngelak. Ono banyu tapi nang kono ya ono hewan sing ngelak. Hewani mau kudu sing muhtaram, artinya sing dimulyakno. Sing dimulyakno maksudnya sing ora diharamke, sing dimuliakan. Contoh kambing dimuliakan, sapi. Sing gak dimuliakan contohnya ya anjing, babi, seperti itu. Jadi sebab-sebab tayammum ada 3, karena tidak ada air atau karena sakit tidak boleh menggunakan air, atau ada air tapi air tersebut hanya dibutuhkan untuk hewan yang sedang ngorok, hewannya yang muhtaram. Ghairul muhtarami utawe kang ora den mulyakake sittatun iku 6. Tarikus sholati suwijini iku wong kang ninggal salat, wazani lan wong kang zina, al muhsanu kang muhson, wal murtaddu lan murtad, wal kafiru lan kafir, al harbiyu kang bangsa harbi, wal kalbu lan asu, al angkuru kang galak, wal khinziru lan khinzir atau babi. Ghairul muhtarami sittatun. Adapun yang tidak dimuliakan itu ada 6.
Apa saja? Yang pertama tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu statusnya tidak dimuliakan, tidak mulia. Maka jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat itu bisa membuat orang mulia, sedangkan tidak melakukannya itu dapat membuat orang tidak mulia, tidak dimuliakan. Maka jangan dikasih untuk orang yang tarikus sholat airnya, sudah pakai wudu aja. Tidak boleh tayamum kalau ada airnya untuk orang yang meninggalkan sholat, tidak boleh, tetap pakai wudu aja. Tapi kalau untuk hayawanin muhtaram tadi, atau si hayawan muhtaram, maka jangan dipakaikan wudu, jangan digunakan untuk wudu, tapi kasih hayawan tadi. Kalian tayamum. Yang kedua, siapa yang enggak dimuliakan itu wazani al-muhson. Orang yang zina muhson itu juga termasuk orang yang tidak dimuliakan, karena perbuatannya tadi zani muhson. Zina muhson itu artinya orang yang pernah melakukan akad yang sah secara syariat kemudian dia zina. Artinya wis tahu bojo tapi dia isih ngelakoni zina, itu zina muhson. Zina ghair muhson, wong sing ngelakoni zina tapi urung tahu akad nikah sah secara syariat. Selanjutnya sing ghairu muhtaram iku sapa, yaitu al-murtad, orang yang murtad. Orang yang murtad itu tidak muhtaram, tidak dimuliakan lagi sudah, karena keluar dari Islam. Al-kafirul harbi, kafir harbi, kafir sing harbi, kafir yang memusuhi, yang memerangi. Selanjutnya al-kalbu al-ukur, anjing yang apa? Yang galak, anjing sing ya galak, anjing sing galak. Jadi kalau ada air terus ada tapi hanya untuk anjing yang galak itu tidak boleh, tetap pakai untuk wudhu saja, karena kalbul ukur itu tidak muhtaram. Wal khinziru begitu juga babi. Faslun ay hadza utawi iki iku ana faswal swiji. Syurutut tayammumi utawi pira-pira syarate tayammum, asyaratun iku ana 10. Ayyakuna suwijini iku yen ana apa tayammum iku bituraben kelawan lebu. Wa ayyakuna lan yen ana apa aturabu lebu tahiron iku suci, tahiron iku suci. Wa alla yakuna lan yen ora ana apa turab musta'malan iku wis den gunakake atau musta'mal. Wa alla yukhalita lan yen ora nyampuri hu ing turab dakikun apa gelepung tepung, wa nahwuhu lan sepatani daqiq. Wa ayyaqsida lan yen nejo sapa wong hu ing lebu. Wa ayyam sahalan yen ngusap sapa wong wajhahu ing wajahe wong, wa yadaihi lan tangan lorone wong bidor bataimi kelawan rong pukulan. Wa ayyuzila yen ngiringake sapa wong an-najasata ing najis awalan ing dalam kawitane. Wa ayyajtahida lan yen nemen-nemeni sapa wong fil kiblati ing dalam arah kiblat qablahu ing dalam saturunge tayammum. Wa ayyakuna lan ento ana apa tayammum iku ba'da dukhulil waqti ing dalam sawise manjingi waktu, tegese waktu salat. Wa ayyatayammamu lan ento tayammum sapa wong likulli fardin kedue saben-saben fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal selanjutnya yakni syarat-syarat tayammum. Syarat-syarat tayammum itu asyarah, ada 10. Yang pertama ayyakuna biturab, tayammum pakainya ya pakai turab. Turab itu debu. Debu itu bisa diambil di tanahnya langsung bisa, di tembok kayak gini tuh bisa, karena ada debunya. Penting debu. Wa yakuna turabu tahiron, yang penting juga debunya juga harus yang suci. Kalau ngambil debu tapi kok debunya di bawah kandang kambing ya tidak bisa, karena pasti di situ tidak suci.
Wa alla yakuna musta'malan. Begitu juga pentingnya debu yang digunakan itu tidak termasuk debu yang musta'mal. Artinya kalau sudah digunakan untuk bersuci atau digunakan untuk tayamum sebelumnya tidak bisa digunakan lagi, pindah ke tempat yang lain. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Begitu juga debunya tidak boleh tercampur dengan tepung atau sejenisnya. Debunya tidak boleh tercampur dengan tepung, kanji, apalagi semen dan lain sebagainya. Tidak boleh tercampur. Selanjutnya wa ayyaksidahu, harus bermaksud untuk mengambil debu itu. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Orang yang mutayammim itu mengusap wajahnya serta kedua tangannya dengan darbatain, sebanyak dua pukulan, dua usapan. Wa ayuzila an-najasata awalan, sebelum melakukan tayammum, ayuzila najasa awalan, menghilangkan najis terlebih dahulu. Begitu juga wa yajtahida fil qiblati qablah, sebelum melaksanakan tayammum, menentukan arah kiblat terlebih dahulu. Wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, begitu juga nanti tayammumnya itu pas ketika sudah masuk waktunya sholat. Misalkan mau sholat duhur, tidak ada air, ya setelah masuk waktu duhur nyari dulu, tidak ada, baru nanti tayamum. Tidak boleh tayamum dulu padahal waktu duhur belum masuk, itu tidak boleh. Maka waktu sholat sudah masuk dulu baru tayamum. Wa ayyatayammama likulli fardin, tayamum itu dilakukan setiap melakukan suatu kefarduan. Angger kefarduan nglakoni kefarduan yo tayamum lek ana banyu. Faslun ay hadza utawe iki iku ana fasal suwiji furudut tayammumi utawe pira-pira fardune tayammum. Khamsatun iku ana 5. Al awal utawe kang pertama iku naqlut turab, mindah lebu. Asani utawe kaping pindho iku an-niyatun niat. As-salisu utawe kang kaping telu masul wajhi iku ngusap wajah. Ar-rabi utawe kang kaping papat masul yadaini iku ngusap tangan loro ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Al-khamisu utawe kang kaping 5 at-tartibu iku tertib urut bainal mashataini ing dalam antarane rong usapan. Fasal selanjutnya yakni mengenai fardu-fardunya tayammum. Fardu-fardunya tayammum itu ada 5, khamsah. Yang pertama al-awwal naqlut turab. Yang pertama itu mindah debu. Setelah pakai dari sebelah sini, pindah sebelah sini, pindah sebelah sini dan seterusnya. Asani an-niyah, yang kedua juga harus niat. Percuma mindah tapi tidak niat. Percuma juga niat tapi tidak mindah karena mustakmal yang digunakan nanti. Yang ketiga, fardunya yang ketiga as-salis mashul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi' mashul yadain, mengusap kedua tangan. Kedua tangannya ilal mirfaqain, sampai kedua siku. Tuh. Tadi sebanyak darbatain. Baru yang kelima at-tartib, harus urut bainal mas'hataini, antara dua usapan. Tidak boleh tangan dulu baru wajah, tapi kudu wajah dulu baru tangan. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza utawa iku ana faslan suwiji mubtilatut tayammumi utawa pira-pira kang batalake tayammum iku salah satu telu. Mas wijini iku barang abtala kang batalake umuma al wudu ing wudu, war riddatu lan murtad, wa tawahumul ma'i lan nyipta anane banyu ing tayammum lamun tayammum sapa wong li faqatihi krana kesepen ma. Fasal selanjutnya yakni mengenai perkara yang dapat membatalkan tayammum. Ada berapa perkara yang dapat membatalkan tayammum?
dalam kitab Safinah salasah ada 3. Apa itu yang pertama? Yang pertama ma'abtalal wudu. Pokoknya anggar perkara yang dapat membatalkan wudu, maka itu pula sesuatu yang dapat membatalkan tayamum. Misalkan yang dapat membatalkan wudu kemarin kentut, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik depan ataupun belakang. Depan, belakang batal. Belakang keluar kentut, maka karena kentut itu salah satu yang membatalkan wudu, maka itu juga merupakan perkara yang dapat membatalkan tayamum. Selanjutnya apa? Wariddah, murtad, keluar Islam. Orang yang riddah atau orang murtad, misalkan dia punya wudu atau sudah tayamum, maka tayamumnya batal. Wa tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi. Menyangka bahwa ada air jika orang tersebut tayamum karena enggak ada air. Dia tayamum, set tayamum, set. Ternyata nyangka bahwa air ternyata ada. Ya secara itu atau secara otomatis tayamumnya batal. Kenapa? Karena tayamum itu bisa dilakukan karena beberapa sebab tadi, di antaranya yakni tidak ada air. Ternyata ada, nyangka. Ya sudah, batal seketika tayamumnya. Selanjutnya faslun ay hadza utawi iki ono fasal suci allazi utawi perkara yathuru kang bisa suci apa allazi minan najasati saking najis, saking pira-pira najis salasun iku 3. Al khamru suwijini iku arak. Al khamru suwijini iku arak ida takhallalat ing dalem nalikane ngelih dadi cuka apa khamr binafsiha kalawan awak dhewe ni khamr. Wajildul maitati lan kulite bangkai ida dubigha ing dalem nalikane den sama apa maitah. Wa malan perkara sora kang dadi apa mah hayawanan iku hayawan. Selanjutnya fasal menjelaskan tentang sesuatu yang bisa suci sebab najis. Suatu yang najis itu bisa menjadi suci. Ada berapa? Salasun, ada 3. Yang pertama al khamru. Khamr itu najis. Di khamr itu najis bisa menjadi suci. Kapan? Idza takhallalat min nafsiha. Jika khamr tersebut berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, baik itu dengan pengawet, obat-obatan atau diaduk dan lain sebagainya. Syaratnya idza takhallalat bi nafsiha, syaratnya jika perubahan tersebut dengan sendirinya. Atau istilahnya perubahannya secara alami lah. Wajildul maitati idza budighah, begitu juga bangkai. Bangkai kan haram. Bangkai kan najis. Ya bangkai najis. Kulitnya itu juga najis. Bisa menjadi suci kulitnya bangkai tadi jika disama sesuai dengan syarat-syaratnya penyama. Antaranya menghilangkan bau bacinnya, lendir-lendirnya dan wa masara hayawanan, dan hayawan yang disembelih. Maka kulitnya hewan yang disembelih itu bisa menjadi suci dengan cara membersihkan. Nah ya, saya rasa cukup. Nanti dilanjut di pertemuan selanjutnya. Faslun an-najasatu salasatun mughallatun afatun wa mutawassilatun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya, kenapa?